Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah yang telah kami susun yang berjudul Peran Layanan Konseling dalam Menurunkan Tingkat Stres Akademik Mahasiswa IKIP Siliwangi sebagai salah satu bentuk pengembangan wawasan dan kontribusi terhadap pemecahan permasalahan yang kami angkat. Presentasi ini akan kami sampaikan secara bergantian dengan anggota kelompok kami yang akan membahas mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, hingga kesimpulan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi presentasi hari ini kepada pemateri pertama yaitu saya sendiri, Naila Zalfa Rahmawati dengan NIM 2401091 yang akan menyampaikan pada bagian abstrak dan pendahuluan. Stres akademik adalah permasalahan yang sering muncul dan dialami oleh mahasiswa terutama dalam lingkup perguruan tinggi dengan adanya tuntutan akademik tinggi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran layanan konseling dalam membantu menurunkan tingkat stres akademik mahasiswa program studi bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi. Metode yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap 30 mahasiswa yang rata-rata pernah mengalami stres akademik. Data dikumpulkan dengan wawancara, kemudian diolah untuk menemukan penyebab stres dan peran layanan dalam mengatasinya. Hasil ini membuktikan bahwa layanan konseling efektif untuk meredakan stres akademik mahasiswa melalui dukungan yang tepat. Tetapi, sebagian responden belum pernah melakukan konseling. Dalam IKIP Siliwangi, khususnya program studi BK, layanan konseling mempunyai peran penting yang bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat stres akademik mahasiswa. Sebab perkuliahan pada program studi BK tidak hanya tentang mengerjakan tugas dan belajar teori saja, tetapi juga belajar bagaimana memahami diri sendiri dan orang lain. Menurut Zamroni, tahun 2018, mahasiswa adalah insan intelektual yang tidak hanya menuntut ilmu untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat luas. Tujuan dari layanan konseling pada program studi bimbingan dan konseling adalah untuk mengurangi tingkat stres akademik mahasiswa yang dialami oleh mahasiswa. Melalui layanan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami penyebab stres yang dialaminya. Kepada pemateri kedua dipersilakan untuk menyampaikan pada bagian metode dan hasil. Saya Sagita Malia Putri dengan NIM 2401073. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami buat dan juga hasilnya. Jadi, penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif agar mengetahui bagaimana layanan konseling bisa membantu mengurangi stres akademik mahasiswa IKIP Siliwangi khususnya dalam program studi bimbingan dan konseling. Menurut Sugiono, tahun 2018 halaman 213, metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandasan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen yang dimana peneliti sebagai instrumennya, teknik pengumpulan data, dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Desain yang kami pilih adalah studi kasus yang berfokus pada pengalaman beberapa mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling dan merasa ada perubahan setelah itu. Menurut Polit dan Hangler tahun 1990, keduanya menjelaskan bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang fokusnya terletak pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut, mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan dirinya. Subjek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa IKIP Siliwangi program studi bimbingan konseling yang memiliki pengalaman dalam layanan konseling, pernah mengalami stres karena tugas kuliah, dan bersedia untuk diwawancarai. Penelitian ini kami yang menjadi alat utamanya, tetapi kami juga menggunakan panduan wawancara, yaitu bisa bertemu secara tatap muka ataupun lewat online, tergantung situasi. Setelah data dari wawancara itu kami kumpulkan, kami membaca dan memahami agar mengetahui masalah yang sering muncul. Setelah itu, data dikelompokkan dan disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu selanjutnya adalah hasilnya. Jadi, untuk mengetahui seberapa besar layanan konseling dalam membantu mengurangi stres akademik, peneliti melakukan wawancara dengan 30 mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali pengalaman pribadi mahasiswa saat menggunakan layanan konseling serta dampaknya terhadap stres akademik yang mereka alami.
Dari hasil wawancara tersebut, ternyata tidak semua mahasiswa pernah mengikuti layanan konseling. Dari total 30 orang, hanya 13 mahasiswa yang pernah ikut sesi konseling. Sedangkan 17 orang, sisanya belum pernah merasakan layanan konseling, baik saat di sekolah maupun saat di kuliah. Berdasarkan penuturan mahasiswa yang pernah ikut konseling, banyak dari mereka merasa ada perubahan positif setelah konseling. Mereka mengatakan bahwa setelah sesi konseling, mereka merasa lebih tenang, lebih bisa mengatur waktu, dan juga memiliki strategi yang lebih baik dalam menghadapi tekanan akademik seperti tugas ataupun ujian. Hal ini membuktikan bahwa layanan konseling memang bisa membantu mahasiswa dalam mengatasi stres yang mereka alami karena tugas kuliah. Ini juga sesuai dengan pendapatnya dari Chorey tahun 2013 yang mengatakan bahwa konseling bisa membantu seseorang mengenali masalah dan menemukan cara yang lebih sehat untuk menghadapinya. Namun, tidak semua mahasiswa yang pernah ikut konseling merasa puas ataupun terbantu. Ada beberapa dari mereka yang merasa tidak mengalami perubahan berarti setelah sesi konseling. Alasannya tuh antara lain karena kurangnya kedekatan atau kenyamanan dengan konselor atau karena waktu sesi konseling yang terlalu singkat. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan Glading di tahun 2012, yaitu bahwa keberhasilan konseling sangat tergantung pada kualitas hubungan antara konselor dan klien, serta apakah pendekatan yang digunakan sesuai atau tidak dengan kebutuhan klien. Sementara itu, dari mahasiswa yang belum pernah ikut konseling, ada yang menyebutkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan layanan itu sebelumnya. Misalnya, karena tidak adanya guru BK saat mereka masih sekolah. Ini juga menunjukkan bahwa keberadaan layanan konseling itu sangat penting dan seharusnya tersedia di semua jenjang pendidikan, terutama untuk membantu siswa ataupun mahasiswa yang mengalami stres karena pelajaran atau tugas. Dari semua data tersebut, bisa disimpulkan bahwa layanan konseling memang punya peran dalam membantu mahasiswa mengatasi stres akademik. Tapi, agar bisa benar-benar bermanfaat, kampus juga perlu menyediakan layanan konseling yang berkualitas, profesional, dan juga mudah diakses oleh mahasiswa. Seperti yang dikatakan oleh Capuzzi dan juga Gross di tahun 2019, bahwa layanan konseling di perguruan tinggi harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan mahasiswa yang terus berubah, karena tekanan di lingkungan pendidikan tinggi itu cukup berat. Jadi kesimpulannya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan konseling sangat dibutuhkan di lingkungan kampus karena bisa membantu mahasiswa dalam mengelola stres akademik dan menjaga kesehatan mental mereka selama menjalani masa perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Saifullah Al-Munawar dengan NIM saya 24010188. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya berupa tentang pembahasan dan kesimpulan. Langsung saja di sini saya memulai pembahasan. Yang pertama, stres akademik adalah kondisi umum yang dialami mahasiswa akibat tekanan tugas, tuntunan nilai, waktu belajar yang padat, serta ekspektasi dari lingkungan. Jika tidak ditangani, stres ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan prestasi akademik bagi siswa. Layanan konseling di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membantu mahasiswa mengelola dan mengurangi stres. Konseling di perguruan tinggi juga memiliki peran penting untuk mengurangi stres melalui konseling individu, kelompok, dan pelatihan manajemen stres dan penyuluhan. Karakteristik stres akademik meliputi juga beban tugas berlebihan, waktu terbatas, serta tekanan dari dosen dan orang tua. Tanda-tanda stres berupa kelelahan, gangguan tidur, hingga penurunnya motivasi. Faktor penyebab stres berdasarkan hasil wawancara itu meliputi beban tugas berlebihan dengan waktu yang padat. Terus yang kedua, kurangnya manajemen waktu yang sering menunda tugas. Yang ketiga, tekanan psikologis waktu yang sering menunda tugas. Yang ketiga, tekanan psikologis seperti overthinking atau ekspektasi yang tinggi. Yang keempat, kesulitannya beradaptasi dari sekolah ke dunia kampus. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari semuanya, yaitu stres akademik merupakan hal yang umum dialami oleh mahasiswa BK di IKIP Siliwangi, disebabkan oleh tugas yang menumpuk, manajemen waktu yang buruk, dan tekanan lingkungan
serta kesulitan beradaptasi. Layanan konseling memiliki peran penting dalam membantu mahasiswa yang memahami pemicu stres dan belajar dan cara mengelolanya secara sehat, seperti pengaturan waktu, pengelolaan emosi, dan metode belajar yang efektif. Dari 30 responden, sebagian kecil pernah mengikuti konseling dan mayoritas mereka merasakan dampak positif seperti merasa lebih tenang dan termotivasi. Namun ada juga yang tidak merasakan perubahan karena kurangnya kedekatan dengan konselor. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan akses layanan konseling di kampus sangat diperlukan agar lebih optimal dan membantu mahasiswa mengatasi stres akademik. Sekian dari saya, dari kelompok saya juga. Mohon maaf apabila banyak salah, banyak dari kata. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.